Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di hari Minggu yang penuh sukacita ini kita kembali lagi datang untuk beribadah, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Kemim Bukit Merewinangun, dan tentunya kita selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bagi kita walaupun masih di suasana COVID-19 ini. Adik-adik masih beribadah di rumah dan encik-encik sebagian berada di gedung gereja, namun kita percaya dan yakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita akan memulaikan ibadah ini. Adik-adik di rumah, encik jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia beri? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik masih tetap berdiri semua. Kita masih memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk semua adik-adik yang di rumah. Sekarang orang akan berdoa, dan adik-adik sikap berdoa semua. Orang mau bercerita dengan Tuhan, dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Mek Fung Seipati Ratu. Namun sebelumnya orang menyanyi bersama-sama lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu, seraya menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena kami merasa begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami anak-anak sekolah minggu yang masih berada di rumah maupun yang sudah berada di gedung gereja ini. Kami mau beribadah sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan. Biar Engkau ada di tengah-tengah kami, supaya apa yang kami lakukan pada sore hari ini itu benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani kami Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan untuk kami itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang juga berada di rumah,
bersama dengan anak-anak. Mereka sedang mendengarkan melalui live streaming. Tuhan, Engkau berkati guru-guru supaya juga mereka bisa melayani anak-anak yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Inci Meg yang sudah berdoa. Adik-adik, sekarang torang mau baca firman, torang mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Penatua Engkau Riko Londa. Dan sementara kita mempersiapkan, kita menyanyi bersama-sama lagu Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Tahu toh semua tuh lagu? Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kami persilakan Penatua untuk membawakan cerita. Shalom, selamat sore adik-adik yang masih berada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Bina Anak pelajaran ke-13 dengan tema kehebatan Allah. Judulnya Anak Sulung Mati. Mari sama-sama kita membaca Alkitab dalam Keluaran 12 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kitab Keluaran 12 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kita baca bersama-sama. Itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan orang yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya.
Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b. Sekali lagi, ayat hafalan terdapat di 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Nah, adik-adik, silakan ambil tempat, ambil sikap duduk yang manis, dan kami minta pada orang tua, karena sekarang akan masuk kepada pengajaran, orang tua yang melihat anak-anak yang masih bermain, masih main game di handphone, coba tegur mereka untuk berhenti main game, untuk berhenti bermain di luar ruangan, untuk duduk dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan sama-sama kita saksikan sebagai berikut. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun.
Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah melihat tayangan video yang sudah kita saksikan tadi. Nah, Engku Riko akan memberikan pelajaran hidup. Nah, dalam pelajaran hidup kali ini akan bercerita tentang karena peristiwa anak sulung mati, ada 6.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak yang merasakan kebebasan dari tanah perbudakan di Mesir. Kita bersyukur pada Tuhan karena Dia pun memberikan banyak kebebasan bagi kita di dunia ini. Seperti kita bebas untuk hidup, adik-adik bebas untuk belajar, dan adik-adik bebas untuk bermain. Bermain tapi ada batasnya, ada jamnya, tidak bermain sepanjang hari. Karena sekarang masih sekolah di rumah, bukan berarti kita bermain terus. Ketika sakit, kita bebaskan dari penderitaan sakit. Bahkan kita bebas beribadah kepada Tuhan. Tapi jangan kita bebas berbuat dosa. Jangan menyakiti hati papa, mama, kakak, adik, dan semua teman-teman kita. Sekalipun mama dan papa memberikan kebebasan untuk bermain, belajar, dan beribadah, maka jangan kita menyalahgunakan kebebasan yang sudah diberikan oleh mama dan papa. Cerita ini menunjukkan apa yang Tuhan lakukan untuk menghapus dosa kita, yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, lahir dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia hidup tanpa melakukan dosa. Dia melakukan banyak mujizat untuk menolong orang-orang selama dia hidup di dunia. Dan yang terbesar ialah pengorbanannya. Dia mati di kayu salib untuk menembus dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Ia tidak hanya mati, tapi bangkit dan mengalahkan maut. Itulah hari Paskah, hari keselamatan, hari kebebasan kita dari dosa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia amat mengasihi kita, rela mati untuk kita dan memberikan kita kemenangan. Karena itu kita harus bersyukur dan bersukacita dengan sungguh-sungguh ketika merayakan hari Paskah nanti pada tanggal 4 April nanti. Amin. Nah, adik-adik, ada beberapa pertanyaan untuk evaluasi, dan ini nanti adik-adik jawab, diminta bantuan kepada orang tua untuk membimbing anak-anak untuk menjawab. Pertanyaan nomor 1, sebutkan kitab, pasal, dan ayat bacaan hari ini, dan judul perikopnya. 2, bagian mana dari cerita tadi yang paling adik-adik sukai? Yang ketiga, apa yang adik-adik rasakan saat mendengar cerita tadi atau saat menonton video tadi? Apa yang dikatakan Firaun kepada Musa? Berapa lama orang Israel tinggal di Mesir? Nah, kalau adik-adik baca di Alkitab, ada berapa lama mereka tinggal di Mesir.
Yang terakhir, berapa jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir? Yang di Alkitab dikatakan hanya orang laki-laki. Jadi ada 6 pertanyaan dan silakan dijawab. Dan Riko tunggu jawabannya di grup Facebook atau di grup WhatsApp yang sudah ada. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dikembalikan kepada MC. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama itu kita simpan di hati dan itu tidak lalu begitu saja. Nah, sekarang orang mau beri persembahan, orang menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Encik Joyce Mayampo. Kami persilakan. Kita berdoa, kita menyanyi Dua Tanganku Sehat Sekali. Dua tanganku sehat sekali, bermain-main sepanjang hari, lemparkan bola, bermain oto, dirikan rumah, sekolah dan toko. Tapi sekarang aku sembahyang, kulipat tangan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami dalam peribadatan ini. Engkau memberkati kami, memberikan kami waktu, sehingga kami boleh beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami penuh dengan sukacita, sehingga kami boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, kami berdoa buat kami semua guru-guru sekolah minggu yang boleh mengambil bagian pada saat ini, biar kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami tetap terus melayani-Mu Bapa dimanapun kami berada. Kami terus berdoa buat teman-teman kami, rekan-rekan kami, guru-guru sekolah minggu yang lain yang berada di rumah mereka masing-masing atau dalam aktivitas mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, memberkati anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, memberkati kesehatan mereka, berikan mereka juga kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga dalam mengadakan kegiatan proses belajar mengajar juga Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Mereka sekolah dari rumah, mereka belajar dari rumah. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan Yesus berdoa buat firman Tuhan yang telah dibentangkan tadi lewat video. Biar kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai seorang anak kecil. Memberkati Engkau Riko yang telah menceritakan firman-Mu, biar kiranya Engkau memberkati dia dalam setiap kehidupannya, dalam setiap aktivitasnya, apapun yang diusahakan, Tuhan kiranya membuat semua itu boleh berhasil. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk mama papa yang selalu menjaga, mendidik, merawat kami. Biar kiranya memberikan mereka berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memenuhi akan setiap kebutuhan kehidupan kami sebagai anak-anak di rumah. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, dan memberkati persembahan yang telah kami beri, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan pula kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Cik Susan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan tutup ibadah anak sekolah minggu kita di sore hari ini dengan menyanyi lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Ulangi lagi. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Penatua Engku Riko Londa. Pengumuman, adik-adik, minggu depan kita akan beribadah, tapi bukan ibadah biasa, tapi ibadah Paskah. Jadi minggu depan kita ibadah Paskah dan juga nanti kita akan beribadah tetap secara live streaming dan nanti akan diputar di corong gereja. Kembali adik-adik, Engku Riko ingatkan bahwa cerita tadi bisa membimbing kehidupan adik-adik untuk kita menyambut Paskah di tanggal 4 nanti. Jadi sampai ketemu minggu depan dalam ibadah Paskah Anak Sekolah Minggu Jemaat Bukmim Bukit Muria Winangun. Terima kasih. Shalom adik-adik. Selamat sore semuanya. Selamat sore.